Pemirsa, bersepeda menjadi salah satu olahraga pilihan warga di masa transisi menuju tatanan kenormalan baru atau new normal. Sayangnya masih banyak warga yang abai dengan protokol kesehatan, terutama jaga jarak selama berolahraga. Sambut masa transisi PSBB menuju tatanan kenormalan baru atau new normal, masyarakat dengan antusias kembali berolahraga. Rasa jenuh selama hampir 3 bulan tinggal di rumah dibalas dengan berolahraga dan berekreasi. Bersepeda menjadi salah satu olahraga pilihan warga. Tak heran, kawasan Bundaran Hotel Indonesia hingga kawasan Gelora Bung Karno Senayan dipadati warga yang berolahraga, terutama bersepeda. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga ikut berolahraga untuk mengusir kejenuhan. Tak hanya di ibu kota, warga Bandung, Jawa Barat juga mengisi masa transisi menuju new normal dengan berolahraga. Kawasan Dago menjadi pilihan warga berolahraga dan bersepeda. Namun warga harus tetap waspada. Meski olahraga bermanfaat untuk kesehatan, namun olahraga di masa pandemi punya sejumlah potensi bahaya. Pengenaan masker selama berolahraga menjadi hambatan proses pernafasan. Alih-alih sehat, sistem pernafasan justru bisa terganggu saat berolahraga. Tak hanya itu, menurut hasil penelitian Belgian Dutch Study, jarak aman bagi warga yang berolahraga berbeda dengan jarak aman orang yang diam atau beraktivitas minimal. Jika orang tersebut bergerak cepat, seperti berlari atau bersepeda, maka aturan jaga jarak 1 meter tidak berlaku. Pasalnya ketika seseorang tersebut bergerak, maka daya kibas angin akan menerbangkan virus secara luas. Karenanya, bagi warga yang akan berolahraga di tengah pandemi, disarankan berolahraga di rumah atau menjaga jarak aman minimal 2 meter untuk menghindari aerosol atau percikan keringat yang terbawa angin. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana tata cara berolahraga yang benar saat pandemi? Apakah penggunaan masker diperkenankan bagi warga saat berolahraga? Kami sudah terhubung dengan Dr. Grace Joselini Korlesa, dokter spesialis kedokteran olahraga, serta ada Mas Hendy Al-Fatih, pegiat pesepeda atau bicycle enthusiast. Kita awali dari Mas Hendy terlebih dahulu. Mas Hendy, halo selamat siang, dan juga Dr. Grace, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang. Baik, Mas Hendy, ini di masa pandemi ini juga masih sering hobi bersepeda juga, Mas Hendy? Alhamdulillah masih tetap bersepeda. Baik, ini ada tidak sih tata cara begitu? Ini kan komunitas juga begitu bersepeda, ada tidak tata caranya atau protokol kesehatan di saat pandemi ini? Paling kita sekarang biasanya tetap pakai masker, kemudian tetap jaga jarak. Biasanya yang kita dulunya goes rame-rame, sekarang paling 1-5 orang lah maksimal. Kemudian juga selalu bawa hand sanitizer. Baik, ada memang tata caranya dan juga ada batas maksimum begitu ya, harus berlima saat bersepeda. Nah, saya ingin tanyakan kepada Dr. Grace, ini Dr. Grace, bagaimana sih sebenarnya tips yang aman dan benar olahraga, khususnya mungkin kaitannya dengan bersepeda ini? Iya, kalau misalnya kita berbicara bersepeda artinya di luar rumah, jadi kita tetap linear dengan peraturan pemerintah, artinya kita saat keluar rumah tetap menggunakan masker, kemudian juga physical distancing tetap dijaga. Jadi meskipun kita berolahraga, ingin cari sehat, saya menanggapi positif, tapi yang paling penting juga protokol kesehatan harus tetap dijalankan, artinya menggunakan masker, tadi sudah benar ya, menggunakan masker, kemudian juga tetap berjaga jarak. Baik, ini memang penggunaan masker itu dibatasi tidak sih bagi warga yang memang hobi berolahraga, dokter? Ya, karena kan memang sebenarnya kita mengikuti aturan pemerintah ya, kalau keluar rumah harus menggunakan masker, sehingga intensitasnya yang kita jaga pada saat berolahraga di luar rumah dengan menggunakan masker, terutama bila jaga jarak tidak memungkinkan. Tapi kita akan lihat intensitasnya intensitas ringan ke sedang saja, kemudian juga tidak disarankan bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan atau memiliki penyakit jantung paru gitu, misalnya asma, kemudian orang-orang bronkitis dan penyakit paru lainnya gitu. Tidak boleh intensitas yang berat. Baik, tapi ada resiko tidak untuk yang memang berolahraga menggunakan masker, dok?
Kalau misalnya intensitasnya terlalu berat, memang beresiko jadi kekurangan pemasukan oksigen. Sebenarnya ini olahraga dengan menggunakan masker ini kita pakai untuk atlet ya, metode atlet untuk mengembangkan VO2 max-nya. Tapi itu memang pada atlet yang sudah terlatih, sehingga bagi yang awal-awal mau mulai berolahraga atau yang tidak terbiasa bukan seperti atlet, sebaiknya olahraga menggunakan masker di intensitas ringan hingga sedang saja. Untuk itu biasanya awal-awal akan ada fase adaptasi, tapi bila intensitasnya ringan dan sedang relatif aman. Baik, kalau bersepeda sendiri termasuk olahraga intensitas ringan atau seperti apa, Dok? Kalau bersepeda kita hitungannya pakai nadi, jadi intensitas sedang itu masing-masing ada, tiap orang beda-beda nilai intensitasnya. Yang paling benar menggunakan ukuran nadi, jadi 220 kurangin usia, jadi kita main di zona 2 saja, 60-70% dari denyut nadi maksimal. Tadi denyut nadi maksimal 220 dikurangi usia. Kemudian kalau yang mau paling gampang kita pakai namanya talk test, artinya kita masih bisa bernyanyi dan berbicara, itu intensitas ringan. Intensitas sedang itu kita masih bisa diajak ngobrol tapi sudah tidak bisa diajak bernyanyi gitu. Oke, Mas Hendy mungkin bisa cerita ketika memang melakukan olahraga sepeda ini menggunakan masker itu merasa nafasnya terganggu tidak, atau mudah dehidrasi seperti itu, Mas Hendy? Memang sih sebetulnya pada saat ini kalau kita bersepeda pakai masker ya agak sedikit ngap gitu. Tapi kan sebelumnya kita juga bersepeda makanya tipenya pakai buff, semacam penutup muka gitu, mulut lah, untuk menghindari debu ya. Nah sekarang kan dirubah menjadi penggunaan masker. Sebetulnya sama aja, tapi mungkin kalau masker pori-porinya lebih rapat gitu, jadi sedikit ngap. Paling saya kadang-kadang mengakalinya berhenti, kemudian agak buka dulu maskernya sedikit buat napas, baru ditutup lagi, baru lanjut goes. Biasanya ketika berolahraga, Mas Hendy paling lama olahraga pakai masker itu berapa lama maksimum? Paling 20 menitan udah berhenti dulu, langsung buka. Baik. Ada apa, merasa nafasnya terganggu begitu ya? Iya, agak ngap. Baik, nah dokter ini menyikapi warga yang memang berolahraga tapi merasa terganggu begitu pernafasannya, bisa tidak sih maskernya memang dibuka tutup atau seperti apa sebaiknya ketika memang berolahraga menggunakan masker? Kalau seandainya memang kita mengikuti peraturan pemerintah harus menggunakan masker, intensitasnya yang kita jaga. Jadi sebenarnya kalau kita udah mulai pusing, udah mulai jantungnya berdebar-debar, nafasnya sudah mulai engap, kalau kita lihat di denyut nadi kita, biasanya kita udah mulai melewati intensitas yang sedang. Sehingga intensitas itu kuncinya kalau misalnya kita berolahraga dengan menggunakan masker. Dan pada saat kondisi pandemi ini memang yang kita kejar adalah imunitas tubuh pada saat berolahraga. Sehingga untuk mendapatkan imunitas tubuh, olahraganya di intensitas sedang justru. Gitu. Nah, dokter ini mengenai jarak aman, memang ada bedanya ya jarak aman warga yang berolahraga ataupun warga yang memang posisinya sedang diam begitu. Jarak amannya seperti apa sih, Dok? Kalau kita misal berbicara jaga jarak aman, berdasarkan penelitian yang dari Belgia itu memang dia mempertimbangkan aerodinamik ya. Jadi 5, 10, 20 artinya 5 meter pada saat berjalan, kemudian 10 pada saat berlari dan 20 meter pada saat bersepeda. Itu karena mengingat dalam kondisi yang tidak menggunakan masker, jadi menjaga physical distancing. Tapi kalau misalnya kita sama-sama kondisi menggunakan masker, saya rasa baik dia maupun berjalan 2 meter saya rasa cukup sih, relatif aman. Baik, oke. Mas Hendy, kalau di komunitas pesepeda sendiri, protokol kesehatan sudah mulai sadar belum, penerapannya seperti apa? Sebagian sih mungkin sudah sadar ya, tapi karena keadaannya sekarang banyak yang mulai beralih ke bersepeda, itu di luar orang-orang yang baru belajar, bukan baru belajar, maksudnya baru mencoba beralih olahraga ke sepeda. Nah itu yang perlu kayaknya kita perlu sosialisasi lagi. Kalau untuk komunitas sih sebagian sudah mulai menyadari protokol kesehatan. Baik, oke. Terakhir, Dr. Grace, ini ada tips and trik tidak kepada warga yang memang hobi berolahraga, begitu tetap aman di saat pandemi seperti ini, Dok?
Ya, yang pertama pastikan setiap keluar rumah harus menggunakan masker. Kemudian pada saat berolahraga di rumah Ramadan harus menggunakan masker dan jaga jarak tidak memungkinkan. Intensitas berolahraganya ringan hingga sedang saja, dan jangan lupa selalu lihat physical distancing, jaraknya. Kalau semakin jauh semakin baik, tapi paling dekat 2 meter saja. Dan pastikan kondisi pada saat berolahraga harus dalam keadaan fit dan usahakan berolahraganya di area zona hijau. Baik, terima kasih tipsnya Dr. Grace dan juga Mas Hendy, terima kasih atas waktunya, sehat-sehat semuanya ya.